Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang simple tapi powerful banget, yaitu cara memaksimalkan salah satu kebiasaan paling sehat yang mungkin udah sering kita lakukan, jalan kaki. Pasti udah pada tahu kan, jalan kaki itu sehat. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau dengan sedikit perubahan kecil aja, manfaatnya bisa jadi berkali-kali lipat? Ternyata nih, rahasianya itu bukan soal seberapa jauh atau seberapa banyak langkah kita, tapi soal kapan kita melangkah. Oke, yuk kita bedah satu-satu. Kita akan coba lihat gimana ritme harian kita bisa nentuin manfaat apa yang paling maksimal kita dapetin dari jalan kaki. Ini soal energi, kesehatan, sampai mood loh. Jalan kaki itu kan sebenarnya kayak kekuatan super yang bisa diakses semua orang. Praktis, gratis, dan manfaatnya buat kesehatan udah nggak perlu diragukan lagi. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa manfaatin waktu buat memaksimalkan manfaat spesifiknya? Yuk kita mulai dari pagi hari. Ini kan momen krusial yang bisa nentuin mood kita seharian, ya kan? Bayangin deh, jalan kaki di pagi hari itu ibarat suntikan espresso alami buat tubuh dan otak. Energi langsung naik, aliran darah jadi lancar, sistem saraf kita kayak dibangunin, dan bahkan bisa bantu kita ngontrol nafsu makan seharian. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada penelitian ilmiahnya. Sebuah studi menemukan kalau jalan kaki cepat di pagi hari itu bisa bikin kita jadi kurang tertarik sama gambar-gambar makanan. Artinya, bisa bantu ngeram keinginan buat ngemil berlebihan. Nah, buat kamu yang kerjanya lebih banyak duduk di depan meja, ini dia solusinya. Jalan kaki sebentar aja di sela-sela kerja pagi bisa jadi penyelamat dari rasa jenuh dan pegel-pegel. Seorang pelatih pribadi, Andrew White, bahkan bilang jalan kaki di pertengahan pagi itu cara paling oke buat ngasih jeda ke tubuh dari rutinitas kerja. Efek segarnya itu bisa lebih nampol daripada ngandelin kopi lagi dan lagi. Oke, sekarang kita geser ke tengah hari. Nah, disinilah jalan kaki sebentar bisa jadi life hack kesehatan yang luar biasa ampuh. Pasti kenal banget kan sama yang namanya jam rawan abis makan siang? Sekitar jam 2-an gitu, badan rasanya lemas, ngantuk, bawaannya pengen rebahan aja. Dan ternyata, sains punya penjelasannya. Ada sebuah tinjauan studi di tahun 2022 yang nunjukin kalau jalan kaki ringan setelah makan itu efeknya signifikan banget buat ngatur gula darah. Ini penting loh, karena lonjakan gula darah yang nggak terkontrol itu bisa bikin numpuk lemak, dan jangka panjangnya bisa berisiko diabetes. Nggak cuma buat fisik, manfaat mentalnya juga langsung kerasa. Kita bisa jadi lebih waspada, lebih tenang, lebih happy, dan pastinya nggak gampang stres. Sore yang tadinya berasa berat jadi lebih produktif dan positif. Oke, pas hari mulai sore dan menuju malam, fokus jalan kaki kita bisa bergeser. Bukan lagi buat cari energi, tapi lebih untuk menenangkan dan memulihkan diri. Nah, buat yang rasa bukan morning person, jalan-jalan sore ini bisa jadi waktu emas buat ngejar target langkah harian. Ini kayak jembatan sempurna, dari stres kerja ke waktu santai di rumah. Menurut Andrew White lagi, sore hari itu waktu yang pas banget buat tubuh menstabilkan diri. Jadi, jalan kaki jadi aktivitas yang paling tepat. Bisa bantu rileksin badan dan pikiran sambil kita ganti mode dari mode kerja ke mode santai. Pernah nggak? Udah mau tidur tapi pikiran masih kemana-mana, mikirin kerjaan seharian. Nah, jalan kaki sebelum tidur bisa jadi senjata rahasia buat nenangin pikiran dan nyiapin badan buat istirahat. Ada tipsnya nih, coba deh jalan kaki kira-kira 1 jam sebelum jadwal tidur kamu. Waktu ini pas banget buat bantu suhu tubuh turun, yang jadi sinyal alami buat tubuh kita kalau udah waktunya istirahat. Plus, ada bonusnya. Jalan kaki malam juga ampuh banget buat ngurangin kebiasaan ngemil tengah malam. Daripada bosen terus cari makanan, energinya dialihkan ke gerakan yang lebih sehat. Oke, kita udah lihat manfaat jalan kaki dari pagi sampai malam. Jadi, kesimpulannya apa dong? Intinya begini, sebenarnya nggak ada satu waktu yang paling benar atau terbaik untuk semua orang. Waktu yang paling ideal itu, ya tergantung tujuan kamu apa hari itu. Biar gampang, kita rangkum ya. Kamu butuh suntikan energi, jalan pagi, mau kontrol gula darah, jalan setelah makan siang. Butuh lepasin stres kerja, waktunya jalan sore. Pengen tidur lebih nyenyak, coba jalan malam. Simpel kan? Tentukan dulu tujuanmu, baru deh tentukan waktunya. Jadi sekarang bolanya ada di tangan kamu. Pertanyaannya bukan lagi kapan waktu terbaik untuk jalan kaki, tapi lebih ke hari ini aku mau dapat manfaat apa dari jalan kakiku. Yuk mulai melangkah.